Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Putri Ramon, NIM B1D119, akan menjelaskan tentang materi jaminan mutu. Apa pentingnya pemantapan mutu? Pemantapan mutu laboratorium adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Pemantapan mutu terdiri atas 4 komponen penting, yaitu pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, verifikasi, validasi, audit, dan pendidikan pelatihan. Di mana pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap lab secara terus-menerus agar mendapatkan hasil yang tepat. Pemantapan mutu internal ini dilakukan di dalam laboratorium. Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium di bidang pemeriksaan tertentu. Pemantapan mutu eksternal dilakukan oleh pihak pemerintah, baik pemerintah swasta maupun pemerintah biasa. Verifikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan pemeriksaan mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Sedangkan validasi merupakan upaya untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan. Upaya untuk pemantapan kualitas yang telah diperoleh melalui pemeriksaan ulang oleh laboratorium rujukan. Audit adalah proses memulai atau memeriksa kembali secara kritis berbagai kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium. Sedangkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga lab untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, seminar, workshop, dan lain-lain. Jadi pentingnya pemantapan mutu yaitu sebagai fondasi atau dasar untuk hasil laboratorium yang dihasilkan agar lebih akurat, reliabel, valid, dan memenuhi pengharapan pasien sebagai mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki masalah. Tahapan pada proses pemantapan mutu internal itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama yaitu tahap pra-analitik. Pra-analitik itu adalah tahap persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan. Adapun persiapannya itu persiapan pasien, pengambilan dan penampungan spesimen, penanganan spesimen, pengiriman spesimen, dan pengelolaan penyimpanan spesimen. Yang kedua itu tahap analitik. Tahap analitik adalah tahap di mana kita melakukan pemeriksaan. Adapun persiapan yang dilakukan ada itu pemeriksaan spesimen. Harus dilihat apakah spesimen sudah sesuai atau belum. Yang kedua yaitu pemeliharaan dan kalibrasi alat. Setiap mau melakukan sesuatu harus mengkalibrasi alat terlebih dahulu untuk memastikan apakah alat itu dalam keadaan baik atau tidak. Yang ketiga yaitu uji kualitas reagen, di mana kita memastikan reagen tersebut dalam keadaan baik atau sudah melewati tanggal kadaluarsa. Yang keempat yaitu uji ketelitian dan ketepatan. Selanjutnya tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik adalah tahap di mana setelah melakukan pemeriksaan kita akan melakukan penulisan hasil, interpretasi hasil, dan pelaporan hasil sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh SOP. Kemudian bahan kontrol. Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium atau untuk mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari.
Bahan kontrol dapat berasal dari manusia, hewan, atau bahan kimia murni. Akurasi dan presisi yang baik menunjukkan bahwa hasil yang dikeluarkan dapat dipercaya dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan, sehingga dokter dapat memberikan diagnosis dan obat yang tepat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium dapat meningkat. Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Presisi menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Kemudian kita masuk di aturan Westgard. Westgard adalah aturan dasar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Dr. James Westgard untuk mengevaluasi kontrol kualitas laboratorium kesehatan. Terdapat 6 aturan dasar yang bisa digunakan secara terpisah atau kombinasi untuk mengevaluasi kualitas analitik suatu pemeriksaan. Diperlukan pemahaman masing-masing aturan dan kemungkinan penyebabnya, apakah random error atau systematic error, sehingga kita bisa mendeteksi dan mengatasi terjadinya pelanggaran dari Westgard. Ini bisa dilihat ada salah satu contoh Westgard, yaitu 1,3S, merupakan penolakan, yaitu 1 di mana hasil kontrol keluar batas baik 3 SD atau di atas atau maupun di bawah. Dan ini adalah aturan Westgard lain yang merupakan pemeriksaan yang menggunakan 3 level kontrol. Kemudian systematic error. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang sebabnya disebabkan pada diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi yang akan menyebabkan hasil pengukuran dengan presisi tinggi tetapi tidak akurat. Systematic error pada laboratorium menyebabkan hasil yang tidak akurat dengan kadar yang konsisten tinggi atau rendah. Makin kecil tingkat systematic error, maka hasil pemeriksaan tersebut makin akurat. Systematic error ditunjukkan oleh adanya perubahan rata atau mean nilai kontrol. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.